Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wazura Adiliyah dengan nomor induk mahasiswa 1902 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau akan membahas tentang perekonomian tertutup sederhana dua sektor. Pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri hanya dari dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dalam perekonomian tersebut, diasumsikan hanya ada dua pelaku, sehingga tidak ada kegiatan pemerintahan maupun perdagangan luar negeri. Sektor perusahaan atau RTP menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya bisa berupa tanah, tenaga kerja, sumber daya, atau modal. Lalu, dari pihak rumah tangga atau RTK akan mendapatkan balas jasa dari perusahaan untuk faktor produksi yang dikeluarkan, seperti gaji atau upah untuk faktor produksi tenaga kerja. Nah, sebagian pendapatan yang diterima oleh RTK akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang berupa produk yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan RTK yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga tersebut yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Nah, dari investasi kedua pelaku perekonomian tersebut, muncul variabel yang disebut dengan saving atau tabungan. Karena hanya ada dua pelaku, maka saving diasumsikan sama dengan RTP. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa tabungan RTK diasumsikan akan digunakan oleh RTP, sebagaimana penjelasan di slide sebelumnya. Untuk memperjelas, berikut penggambaran siklus perekonomian dua sektor. Bisa kita lihat di sini ada dua sektor, yaitu sektor rumah tangga atau RTK dan sektor produsen atau RTP. Dari sektor rumah tangga pertama kali akan menjual faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan juga skill kepada pihak produsen. Lalu, pihak produsen akan memberikan balas jasa berupa pendapatan atau biasa kita sebut dengan upah dan gaji kepada pihak rumah tangga. Dengan upah atau gaji tersebut, pihak rumah tangga akan membelikan barang-barang konsumsi yang diproduksi oleh pihak produsen. Nah, sisa dari pendapatan yang belum dibelanjakan untuk membeli barang-barang konsumsi inilah yang bisa kita tabung dan kita investasikan. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan adalah keseluruhan barang dan jasa yang diterima oleh seluruh anggota keluarga yang dinilai dengan nilai. Sedangkan pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dinilai dengan uang, dihasilkan oleh lapisan masyarakat selama jangka waktu tertentu untuk Indonesia selama 1 tahun ke depan. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Sedangkan tabungan yaitu sisa dari pendapatan yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Berikut faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada perkiraan harga di masa depan. Tingkat harga banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi akan dikurangi pada waktu harga tinggi dan konsumsi dapat ditingkatkan kembali jika harga lebih rendah.
Yang ketiga ada jumlah anggota keluarga. Yang keempat ada jumlah penduduk. Dan yang terakhir ada arus informasi dan teknologi. Namun selain itu, ada juga sikap dan gaya hidup seseorang. Sikap dan gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika sikap dan gaya hidupnya boros, ia cenderung berperilaku konsumtif, yaitu kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli semua barang, padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat. Lalu ada adat istiadat. Adat istiadat juga dapat mempengaruhi konsumsi. Misalnya, untuk upacara tradisional diperlukan barang-barang tertentu. Lalu ada kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain. Barang substitusi jika seseorang konsumen memiliki hasrat atau keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya, biasanya tingkat konsumsinya akan besar. Artinya, konsumen yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, melainkan menurut konsumen lain. Dan yang terakhir ada selera konsumen. Selera konsumen setiap orang berbeda-beda. Orang Jawa dan orang Sunda memiliki selera yang berbeda dalam hal makanan. Adanya perbedaan selera jelas akan mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang pertama ada pendapatan rumah tangga. Yang kedua, tingkat bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga akan menentukan naik turunnya tabungan. Rendahnya tingkat bunga akan menurunkan hasrat tabungan karena dianggap kurang menguntungkan. Tabungan, baik sebagian maupun seluruhnya, akan dialihkan ke perusahaan milik sendiri atau milik pemerintah atau bahkan dipakai sebagai konsumsi. Sebaliknya, bila tingkat suku bunga naik, tabungan akan meningkat karena dianggap akan mendatangkan penghasilan yang lebih besar kepada para penabung. Konsumsi cenderung akan dikurangi untuk keperluan peningkatan tabungan tersebut. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hitungan antara besarnya pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini, yaitu Y sama dengan A ditambah BY atau Y sama dengan A ditambah BYD. Keterangannya, Y di sini berarti melambangkan pendapatan nasional, A yaitu autonomous consumption atau besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol atau tidak memiliki pendapatan, B sama dengan MPC atau marginal propensity to consume, yaitu angka yang menunjukkan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Normalnya, besaran MPC pada umumnya berkisar antara lebih dari 0,5 dan kurang dari 1. Marginal propensity to consume yang lebih dari 0,5 mengandung arti bahwa jika ada tambahan pendapatan, pada umumnya lebih dari sebagiannya digunakan untuk tambahan konsumsi. Sedangkan marginal propensity to consume yang kurang dari 1 mengandung arti bahwa jika terjadi tambahan pendapatan, pada umumnya tidak semuanya untuk tambahan konsumsi, tetapi ada sebagian yang digunakan untuk tabungan. Nah, kita masuk pada fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dan pendapatan nasional dalam perekonomian. Rumusnya sebagai berikut. S sama dengan min A ditambah 1 kurang B dikali dengan Y. Keterangannya, A sama dengan konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional sama dengan 0. B sama dengan kecondongan konsumsi marginal atau MPC. C yaitu tingkat konsumsi, S yaitu tingkat tabungan, dan Y yaitu tingkat pendapatan nasional. Investasi. Investasi yang lazim disebut sebagai penanaman modal merupakan pengeluaran perusahaan
untuk membeli barang-barang dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam perekonomian tertutup, perhitungan pendapatan keseimbangan dua sektor terdiri dari variabel konsumsi dan variabel investasi. Berikut adalah beberapa rumus-rumus tentang investasi dan juga konsumsi. Nah, kita masuk pada contoh soal. Dimisalkan dalam miliar rupiah, fungsi konsumsi atau C yaitu 20 ditambah 0,75Y dan besarnya investasi atau I yaitu 10. Maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan dua sektor adalah sebagai berikut. Sebagaimana rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, Y yaitu A ditambah I per 1 dikurang B. Tinggal kita masukkan angkanya, dan dapatlah 20 ditambah 10 per 1 dikurang 0,75, 30 per 0,25. Maka hasilnya adalah 120 miliar rupiah. Selanjutnya contoh kedua. Diceritakan bahwa keluarga Ibu Tuti mempunyai penghasilan 8 juta dalam 1 bulan dengan pola konsumsi yang dinyatakan dengan fungsi konsumsi sama dengan 1.500.000 ditambah 0,80Y. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya tabungan keluarga Ibu Tuti. Nah, pembahasannya, untuk mengetahui besarnya nilai tabungan atau saving, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah fungsi konsumsi ke dalam fungsi tabungan. Kemudian, memasukkan nilai pendapatan ke dalam fungsi tabungan. Angka pertama yaitu fungsi konsumsinya 1.500.000 ditambah 0,80Y. Maka fungsi tabungannya adalah S sama dengan minus A ditambah 1 kurang MPC dikali dengan Y. S sama dengan minus 1.500.000 ditambah 1 dikurang 0,80 dikali Y. S sama dengan minus 1.500.000 ditambah 0,20Y. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan nilai Y ke dalam fungsi tabungan yang sudah kita temukan tadi. S sama dengan minus 1.500.000 ditambah 0,20Y. Y di sini diketahui bahwa 8 juta 1 bulan. Maka minus 1.500.000 ditambah 0,20 dikalikan 8 juta. S sama dengan minus 1.500.000 ditambah 1.600.000. S sama dengan 100.000. Jadi, besarnya tabungan keluarga Ibu Tuti adalah sebesar 100.000 rupiah. Sekianlah materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.